kita dari kelompok 2. Pada saat ini kita akan menjelaskan hukum perjanjian di Indonesia. Keep on watching. Yang pertama, kita akan membahas sejarah perjanjian di Indonesia. Persetujuan awalnya lebih dikenal di Indonesia. Seiring waktu berjalan, perubahan istilah tersebut pun terjadi. Dan kata perjanjian menggantikan kata persetujuan. Ini terbukti terbitan ke-25 dari buku milik R. Surbakti yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kemudian menggantikan istilah persetujuan menjadi perjanjian. Pembahasan kedua adalah pengertian dari perjanjian. Menurut pasal 1318 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pembahasan ketiga, syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 BW. Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 BW ada 4. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Adanya persesuaian kehendak, tidak boleh karena paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Yang kedua, ada suatu hal tertentu. Objek suatu perjanjian yaitu benda yang dapat diperdagangkan. Yang ketiga, yaitu kecakapan para pihak. Pihak-pihak telah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Suatu sebab dikatakan terlarang apabila melanggar peraturan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selanjutnya ada unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur perjanjian dibagi menjadi 3. Yang pertama ada unsur essentialia. Unsur ini merupakan unsur mutlak yang harus ada seperti identitas para pihak dan juga kesepakatan dalam perjanjian. Yang kedua ada unsur naturalia. Unsur ini dianggap telah ada sekalipun tidak ditentukan secara tegas seperti itikat baik dan juga tidak ada cacat tersembunyi. Yang ketiga, unsur accidentalia. Unsur ini merupakan unsur tambahan seperti klausul, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Pembahasan kelima ada asas dalam perjanjian. Asas dalam perjanjian hukum di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak, yaitu asas sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1 BW bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian. Yang kedua ada konsensualisme, yaitu menganggap bahwa perjanjian telah ada sejenak setelah ada kata sepakat dari para pihak. Dan yang ketiga ada asas persamaan hukum, artinya kedua pihak yang memiliki kedudukan yang sama sehingga harus saling menghormati. Pembahasan ke-6 yaitu macam-macam perjanjian. Yang pertama, perjanjian timbal balik. Perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Yang kedua ada perjanjian cuma-cuma. Perjanjian cuma-cuma yaitu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Yang ketiga, perjanjian atas beban. Perjanjian ini merupakan perjanjian di mana terdapat prestasi dari pihak yang satu dan selalu terdapat kontraprestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu terdapat hubungan menurut hukum. Pembahasan yang terakhir yaitu prestasi dalam perjanjian. Prestasi dalam perjanjian sering juga disebut sebagai objek perikatan yang merupakan hak kreditur dan kewajiban kreditur. Prestasi dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi dalam suatu perikatan wajib dilaksanakan oleh debitur. Selesai! Jangan lupa like, Comment, Subscribe! and share! Thanks for watching! Bye!